Aku sengaja menyembunyikan gajiku yang 150 juta per bulan dari mertua dan keluarga suami. Saat syukuran mobil baru ipar, ibu mertua memberiku makanan basi. Makan makanan sisa ini. Dasar miskin. Lalu iparku berkata, makan aja mbak, biar kau tak mati kelaparan. Aku hanya diam, tapi dalam hatiku, aku bersumpah akan membuat mereka semua syok dan histeris karena. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pintu apartemen kami sedikit miring. Warna putih di kusennya sudah menguning dan terkelupas di beberapa bagian. Jika hujan deras datang dari sisi yang salah, air akan merembes sedikit, membentuk genangan kecil di dekat rak sepatu. Ini adalah apartemen kontrakan satu kamar tidur yang kami tempati sejak menikah setahun lalu. Letaknya di lantai 4 tanpa lift, di sebuah gedung tua yang bagian depannya dipenuhi jemuran pakaian. Di dalam, suasananya bersih, namun tidak bisa menyembunyikan usianya. Sofa kami sofa bekas, kainnya sedikit pudar di bagian lengan. Televisi kami model tabung 14 inci yang kami dapatkan gratis dari sepupu Dani. Dapur kami sempit, hanya cukup untuk satu orang bergerak. Aku sedang di dapur sempit itu, mengenakan daster batik yang warnanya sudah kusam, ketika ponselku berdering di atas meja makan. Meja makan kami juga kecil, meja lipat bundar yang hanya muat untuk 2 piring. Di layar ponsel, nama, ibu mertua, berkedip. Aku menarik napas panjang, mengelap tanganku yang basah di daster, dan menggeser ikon hijau. Assalamualaikum, Bu, sapaku, berusaha membuat suaraku terdengar ceria. Waalaikumsalam. Kamu lagi apa? Suara Ibu Titin terdengar tajam, seperti biasa. Tidak pernah ada basa-basi yang hangat. Lagi mau masak, Bu. Ini baru selesai beres-beres. Terdengar decakan lidah dari seberang. Masak? Beres-beres? Itu saja kerjaanmu? Kasihan sekali Dani. Bekerja keras banting tulang, istrinya di rumah cuma menghabiskan uang. Aku diam sejenak. Menghabiskan uang? Uang belanja yang diberikan Dani setiap bulan selalu aku hemat setengah mati. Sebagian besar kebutuhan rumah tangga justru aku tutupi diam-diam. Nafisa juga bekerja, Bu. Dari rumah, ujarku pelan. Halah, kerja apa kamu itu? Di depan laptop. Paling juga jualan online yang untungnya tidak seberapa. Ibu lihat si Arini, menantu Pak RT sebelah. Dia kerja kantoran, tiap bulan bisa kasih ibunya 5 juta. Bisa belikan suaminya motor baru. Lah kamu kasih apa ke Dani? Masih tinggal di kontrakan sempit begitu. Lagi-lagi perbandingan. Selalu ada perbandingan. Jika bukan Arini menantu Pak RT, pasti Leni keponakannya, atau siapa saja yang menurut Ibu Titin lebih baik dariku. Baginya, aku adalah menantu gagal. Aku tidak kaya, tidak punya jabatan mentereng yang bisa dipamerkan, dan penampilanku sederhana. Sangat sederhana. Doakan saja, Bu. Semoga rezeki kami lancar, hanya itu yang bisa kukatakan. Doa saja tidak cukup kalau tidak usaha. Dani itu sudah bagus mau sama kamu. Harusnya kamu bersyukur. Bantu suamimu. Cari kerja yang benar, biar bisa pindah dari kandang ayam itu. Dadaku terasa sesak. Kandang ayam. Begitu dia menyebut tempat tinggalku. Tempat di mana aku dan Dani merasa damai. Sudahlah. Ibu cuma mau mengingatkan. Telepon Dani. Suruh dia jangan lupa transfer ibu bulan ini. Bilang kebutuhannya banyak. Tuh, telepon ditutup. Bahkan sebelum aku sempat menjawab. Aku meletakkan ponsel di meja. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang sudah setahun ini kupendam. Aku memejamkan mata, beristighfar. Sabar, Nafisa. Sabar. Aku kembali ke dapur, tapi langkahku terhenti. Aku menatap laptopku yang tergeletak di meja makan. Laptop keluaran terbaru, spesifikasi tertinggi. Benda paling mahal di ruangan ini, tersembunyi di balik penampilannya yang biasa. Aku membukanya. Layarnya menyala, menampilkan jadwal rapatku. 5 menit lagi. Aku segera duduk. Aku melepas daster kusamku, menggantinya dengan kemeja polos dan jilbab instan yang rapi. Aku menyambar headset nirkabel dari dalam laci. Tepat pukul 10 pagi, aku mengklik tautan Zoom. Wajahku langsung terpampang di layar utama, bersama 12 wajah lain dari berbagai negara. Singapura, Australia, Filipina. Selamat pagi, Bu Nafisa.
Sapa mereka serentak, penuh hormat. Pagi. Baik, mari kita mulai, kataku. Seketika, logat bicaraku berubah. Suaraku menjadi tegas, jelas, dan penuh wibawa. Tim Singapura, saya sudah meninjau proyeksi kuartal 4 Anda. Ada selisih 2% dari target yang kita tetapkan. Saya ingin analisis mendalam tentang pasar di wilayah Jurong. Tim Manila, bagaimana progres akuisisi vendor baru? Saya ingin laporan lengkapnya siang ini pukul 2 waktu Jakarta. Selama 1 jam berikutnya, aku bukanlah Nafisa yang tinggal di kandang ayam. Aku adalah Direktur Regional Asia Pasifik untuk sebuah perusahaan konsultan teknologi multinasional. Aku memimpin tim yang terdiri dari ratusan orang. Aku mengelola anggaran jutaan dolar. Aku membuat keputusan yang mempengaruhi laju perusahaan. Kerja bagus. Semuanya. Pertahankan momentum ini. Rapat selesai. Aku menutup laptop. Keheningan apartemen kembali menyergapku. Aku melepas kemeja dan jilbab, kembali mengenakan dasterku. Kontras itu selalu membuatku pening. Di luar sana, aku adalah seorang penguasa. Di sini, di mata keluarga suamiku, aku hanyalah seorang wanita miskin yang tidak berguna. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan panggilan. Sebuah notifikasi email, diikuti notifikasi M-Banking. Aku membukanya. Notifikasi transfer, gaji Anda telah masuk. Jumlah, Rp 150 juta. 150 juta rupiah. Gaji bersihku setiap bulan, setelah dipotong pajak dan asuransi. Aku menatap angka itu. Tidak ada euforia. Ini sudah biasa. Ini adalah rahasiaku. Rahasia terbesar antara aku dan Dani. Aku segera membuka aplikasi investasi. Dalam 2 menit, 100 juta rupiah berpindah ke rekening reksa dana saham. 20 juta rupiah ke rekening khusus tabungan properti. Sisanya aku biarkan di rekening operasional untuk membayar tagihan rahasia dan dana darurat. Setelah selesai, aku bangkit. Aku berjalan ke dapur, mengambil sepotong tempe dari kulkas kecil kami. Aku mengambil bawang dan cabai. Aku akan memasak tempe orek dan tumis kangkung. Makanan sederhana. Makanan yang sesuai dengan citraku di mata Ibu Titin. Sore harinya, Dani pulang. Wajahnya lelah, tapi senyumnya merekah saat melihatku. Dani adalah pria yang baik. Dia bekerja sebagai manajer tim di sebuah perusahaan lokal. Gajinya cukup, sekitar 15 juta sebulan. Cukup untuk hidup layak jika standar kami adalah standar Ibu Titin. Tapi karena kami harus menyembunyikan milikku, kami hidup jauh di bawah standar gaji Dani. Masak apa, sayang? Tanyanya, mencium keningku. Tempe orek kesukaan Mas. Sama kangkung, jawabku sambil menyiapkan piring. Kami makan malam lesehan di atas karpet tipis di depan televisi tabung. Dani makan dengan lahap. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah menuntut kemewahan. Dia adalah alasanku bersabar. Oh iya, tadi Ibu telepon Mas di kantor, kata Dani di sela-sela makannya. Aku menghentikan suapanku. Tadi pagi Ibu juga telepon aku. Dani langsung meletakkan sendoknya. Wajahnya berubah bersalah. Pasti ngomel lagi ya? Maafin Ibu ya, Nafisa. Ibu. Ibu memang begitu. Aku tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Mas. Aku sudah biasa. Mas tahu kamu sudah biasa. Tapi Mas yang nggak biasa, gumamnya. Dia terdiam sejenak, seperti mengumpulkan keberanian. Ada hal lain yang Ibu sampaikan. Apa, Mas? Minggu besok, Rika dan Bram adakan syukuran mobil baru mereka. Di rumah Ibu. Rika adalah adik perempuan Dani. Satu-satunya. Dan dia adalah fotokopi Ibu Titin dalam versi lebih muda. Sombong, materialistis, dan mulutnya setajam silet. Bram, suaminya, tidak jauh berbeda. Ibu memaksa kita harus datang. Katanya ini acara besar. Lanjut Dani. Aku mengangguk. Tentu saja. Acara pamer kekayaan. Momen sempurna untuk kembali merendahkanku. Dani tampak semakin tidak nyaman. Dan ada lagi. Ibu berpesan. Aku menunggu. Ibu bilang tolong kamu, berpakaian yang pantas sedikit. Katanya, jangan bikin malu keluarga di depan tamu-tamu Rika. Hening. Suara kipas angin di sudut ruangan terdengar berderit. Aku menatap piringku yang berisi nasi dan tempe. Hinaan ini bahkan lebih menyakitkan daripada makian, kandang ayam, tadi pagi. Aku menatap Dani. Matanya penuh permohonan maaf. Dia terjebak. Aku tahu itu. Aku menarik napas perlahan. Iya,
Mas. Nanti aku siapkan baju yang paling pantas. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Dani sudah terlelap di sampingku, napasnya teratur. Kamar kami sempit, hanya muat untuk satu kasur ukuran sedang dan satu lemari pakaian 2 pintu. Aku bergeser pelan, turun dari ranjang, dan berjalan ke ruang tamu yang gelap. Aku duduk di sofa bekas yang keras. Cahaya bulan menembus jendela, menerangi apartemen yang hening. Pikiranku melayang kembali ke setahun yang lalu. Tepatnya, seminggu setelah kami resmi menikah. Kami baru saja pindah ke kontrakan ini. Saat itu, aku baru saja mendapat kabar promosi besar ke posisi direktur regional. Gajiku melonjak drastis, dari 30 juta menjadi 150 juta per bulan. Aku ingat betul bagaimana reaksi Dani saat aku memberitahunya. Kami sedang makan mie instan di lantai karena meja makan lipat kami belum datang. 150 juta? Sebulan? Sayang, itu banyak sekali. Matanya berbinar, dia langsung memelukku erat. Alhamdulillah. Kita kaya, Nafisa. Kita bisa pindah dari sini. Kita bisa beli rumah. Kita bisa belikan ibu mobil. Ibu pasti bang. Dia berhenti bicara. Wajahnya tiba-tiba berubah. Kata, ibu, menggantung di udara, terasa berat. Aku memegang tangannya. Mas, kataku pelan. Justru karena ibu, aku rasa kita tidak bisa memberitahu siapapun. Terutama ibu. Wajah Dani yang tadinya cerah, langsung meredup. Dia mencoba membela. Tapi, Nafisa, ini kabar baik. Ibu pasti senang. Senang? Iya, mungkin 5 menit pertama. Setelah itu apa? Mas? Mas ingat kejadian sebelum kita menikah. Bagaimana Dani bisa lupa? Kejadian itu adalah trauma terbesarnya. Setahun sebelum kami menikah, Dani dengan bangga bercerita pada Ibu Titin bahwa dia memiliki tabungan 50 juta rupiah, hasil kerjanya selama 3 tahun, yang rencananya akan dipakai sebagai uang muka KPR rumah kami nanti. Ibu Titin langsung bereaksi. 50 juta? Nganggur di bank? Bodoh kamu, Dani. Sini, biar ibu putar uangnya. Ada investasi bagus ini. Teman ibu yang kelola. Sebulan bisa jadi 100 juta. Dani, sebagai anak yang berbakti dan tidak pernah bisa menolak ibunya, terpengaruh. Meski aku sudah memperingatkannya, dia tetap memberikan uang itu. Uang itu, tentu saja, lenyap. Investasi bodong. Ibu Titin menangis meraung-raung, menyalahkan temannya, menyalahkan takdir. Tapi mimpi buruknya belum selesai. Seminggu kemudian, beberapa pria berbadan besar datang ke kantor Dani. Mereka adalah penagih utang. Ternyata, Ibu Titin tidak hanya memakai uang 50 juta itu. Dia meminjam lagi dari rentenir, memakai jaminan fotokopi KTP dan slip gaji Dani yang dia ambil diam-diam dari dompet putranya. Utangnya membengkak menjadi 200 juta rupiah, termasuk bunga. Dani hancur. Dia nyaris dipecat dari pekerjaannya karena keributan itu. Dia harus menjual motor satu-satunya. Dia bekerja serabutan, mengambil 3 pekerjaan sampingan sekaligus, tapi utang itu terlalu besar. Dia putus asa. Saat itulah aku turun tangan. Aku belum menjadi direktur saat itu, tapi gajiku sebagai manajer senior sudah cukup besar. Aku memakai seluruh tabungan daruratku. Aku melunasi 200 juta itu dalam 1 kali bayar. Aku menyelamatkan Dani dari kehancuran finansial dan mental. Dani bersumpah dia tidak akan pernah melupakan pengorbananku. Dan dia berjanji tidak akan pernah lagi membiarkan ibunya ikut campur dalam keuangan kami. Mengingat kejadian itu, di kontrakan kami yang baru, Dani langsung pucat. Dia mengerti maksudku. Mas, kalau ibu tahu uang tabungan mas 50 juta saja bisa jadi utang 200 juta. Kataku sambil menatap matanya dalam-dalam. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau ibu tahu menantunya ini berpenghasilan 150 juta setiap bulan. Dani menunduk. Bahunya bergetar. Dia akan menghancurkan kita, Nafisa. Dia akan meminta uang itu. Dia akan memamerkannya. Dia akan menyuruh kita menanggung hidup Rika, Bram, dan semua sepupu jauh. Dia akan mengendalikan hidup kita. Uang itu akan habis. Dan kita akan kembali terlilit utang. Saat itulah kami membuat kesepakatan. Sebuah sumpah di antara kami berdua. Kita akan hidup sederhana. Kataku, sangat sederhana. Kita akan tinggal di kontrakan ini. Kita akan pakai gajimu untuk hidup sehari-hari, Mas. Gajiku akan jadi rahasia kita. Rahasia yang kita simpan rapat-rapat. Aku akan mengelolanya sendiri. Aku akan membangun fondasi untuk masa depan kita, jauh dari jangkauan siapapun. Atas namaku.
Apa Mas bersedia? Dani mengangkat wajahnya. Matanya basah, tapi tatapannya penuh tekad. Dia menggenggam tanganku. Aku bersedia, Nafisa. Aku lebih baik hidup sederhana dalam damai, daripada hidup mewah dalam kekacauan. Maafkan aku. Maafkan ibuku. Ini bukan salahmu, Mas. Ini adalah cara kita bertahan hidup. Malam itu, kami berdua berjanji. Dani berjanji untuk menahan diri tidak membela aku secara finansial. Aku berjanji untuk menahan diri dari segala hinaan yang datang. Kami setuju bahwa gajiku adalah dana tidur yang tidak boleh disentuh untuk gaya hidup. Hanya untuk investasi dan masa depan. Sekarang, setahun telah berlalu. Aku kembali dari lamunanku. Aku bangkit dari sofa, berjalan ke meja makan. Aku membuka laptopku lagi. Aku tidak hanya berinvestasi di reksadana. Aku membuka folder lain. Aset. Di dalamnya ada 3 sertifikat apartemen tipe studio di Jakarta Selatan. Semuanya sudah lunas dan kini disewakan. Uang sewanya langsung masuk rekening investasi lain. Ada juga sertifikat 1 unit ruko di Bekasi yang sedang dalam proses pembangunan. Semuanya atas namaku. Nafisa. Tidak ada nama Dani. Ini adalah kesepakatan kami untuk melindunginya jika Ibu Titin nekat berbuat ulah dengan hukum. Total asetku, di luar tabungan tunai dan portofolio saham, sudah mencapai miliaran rupiah. Dan Ibu Titin mengira aku tidak punya pekerjaan. Ironis. Aku menutup laptop tepat saat ponselku bergetar lagi. Pagi sudah menjelang. Subuh baru saja lewat. Ini hari Sabtu. Pestanya besok. Siapa yang menelepon sepagi ini? Ibu Titin. Jantungku berdebar. Tumben sekali. Aku mengangkatnya. Nafisa. Kamu sudah bangun? Bagus. Suaranya terdengar bersemangat, yang biasanya pertanda buruk. Sudah, Bu. Ada apa? Dengar ya. Besok itu pestanya rikakan besar-besaran. Tamunya itu teman-teman Bram. Pengusaha semua. Ibu tidak mau malu. Kamu tahu kan tugasmu? Tugas saya, Bu? Iya. Ibu sudah bilangkan ke Dani? Bantu-bantu di dapur. Besok kamu datang pagi. Jam 8 kamu sudah harus di rumah ibu. Jangan pakai dandan. Tidak perlu. Kamu langsung ke belakang. Bantu cuci piring kotor, bantu siapkan minum untuk tamu. Anggap saja seperti kamu kerja di catering. Paham? Napasmu tercekat. Dia menyuruhku datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai pembantu. Dan satu lagi, lanjutnya, tidak menungguku menjawab. Soal kado. Jangan bawa yang memalukan. Ibu tidak mau kamu bawa sprei atau handuk murahan. Kasih uang tunai saja. Rika lagi perlu banyak uang untuk modifikasi mobil barunya. Kamu kasih 5 juta. Ibu rasa itu cukup untuk menantu yang tidak bekerja sepertimu. 5 juta. Dia memintaku 5 juta. Sementara dia menyuruhku mencuci piring. Kamu punya uang kan? Desaknya. Minta sama Dani. Bilang ibu yang suruh. Awas kalau kamu datang bawa kado aneh-aneh dan tangan kosong. Ibu usir kamu dari pesta. Aku memejamkan mata. Rasa panas menjalari punggungku. Ini sudah keterlaluan. Nafisa usahakan, Bu, jawabku datar. Bukan usahakan, tapi harus. Sudah, Ibu sibuk. Jangan lupa, jam 8 pagi. Telepon ditutup. Aku berdiri mematung di ruang tamu yang temaram. Tanganku terkepal erat. Setahun aku bersabar. Setahun aku menelan ludah pahit. Aku membiarkan diriku dihina, direndahkan, diinjak-injak. Aku melakukannya untuk menjaga kedamaian rumah tanggaku. Untuk melindungi Dani dari ibunya sendiri. Tapi menyuruhku menjadi babu di acara adiknya? Memeras uangku sementara aku harus mencuci piring bekas tamunya? Cukup. Aku berjalan ke lemari pakaian. Aku membuka pintu lemari. Pakaianku semua sederhana. Gamis polos, daster, beberapa kemeja kerja. Aku mengambil 1 set gamis berwarna krem. Gamis paling sederhana yang kumiliki. Ini yang akan kupakai besok. Lalu aku mengambil ponselku. Aku membuka aplikasi M-Banking. Aku tersenyum tipis. Tekadku sudah bulat. Besok aku akan datang. Aku akan mencuci piring seperti yang dia minta. Aku akan memakan hinaan mereka. Tapi aku juga akan memastikan bahwa besok adalah hari terakhir mereka bisa tersenyum sombong di hadapanku. Minggu pagi, pukul 8:05. Mobil sedan tua milik Dani, peninggalan ayahnya, berbelok ke jalan di depan rumah Ibu Titin. Rumah itu tampak berbeda.
Sebuah tenda besar berwarna putih dan emas menutupi seluruh halaman depan. Karangan bunga berjejer di pinggir jalan, entah dari siapa. Suara musik dangdut yang disetel kencang sudah terdengar memekakkan telinga. Dani memarkir mobil di seberang jalan, di bawah pohon, karena halaman rumah sudah penuh. Dia mematikan mesin. Selama 15 menit perjalanan dari kontrakan kami, tidak ada yang berbicara. Aku bisa melihat urat di pelipis Dani menegang. Nafisa, katanya pelan, tangannya masih memegang setir. Kita bisa pulang. Kita tidak harus melakukan ini. Aku menoleh padanya. Aku mengenakan gamis krem yang paling sederhana, terbuat dari kain katun biasa. Jilbabku senada. Aku membawa tas selempang kecil yang warnanya sudah sedikit pudar. Ini adalah penampilan, pantas, versiku, yang aku tahu akan tetap dicela Ibu Titin. Kita sudah di sini, Mas. Tidak apa-apa. Ingat janji kita, kataku lembut. Aku membuka pintu mobil. Dani menghela napas berat, lalu ikut turun. Kami berjalan menyeberang. Di garasi, pusat perhatian pesta sudah terpajang. Sebuah SUV putih mengkilat, dihiasi pita merah raksasa di kap mesinnya. Rika dan Bram sedang berdiri di sampingnya. Rika memakai gaun pesta berwarna merah menyala, penuh payet, yang sepertinya lebih cocok untuk acara malam hari. Rambutnya disasak tinggi. Bram memakai kemeja batik sutra yang mencolok dan jam tangan emas besar di pergelangan tangannya. Ibu Titin, yang memakai kebaya baru berwarna biru, melihat kedatangan kami. Wajahnya langsung mengeras. Dia tidak menyapa. Dia tidak membalas salam kami. Dia hanya memberi isyarat dagu yang tajam ke arah samping rumah. Sudah datang kamu? Desisnya. Bagus. Langsung ke belakang. Ibu tidak mau tamu-tamu lihat kamu. Bahkan sebelum aku sempat melangkah, Rika melihat kami. Dia berjalan cepat menghampiri, tangannya terulur. Bukan untuk bersalaman. Mana, Mbak? Kadonya? Tanyanya, suaranya nyaring. Jangan bilang cuma bawa puding agar-agar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dengan tenang, aku membuka tas selempangku. Aku mengeluarkan sebuah amplop putih polos. Aku sudah mengambil uang tunai ini dari ATM 2 hari yang lalu. 5 juta rupiah. Aku menyerahkannya. Rika merebut amplop itu. Dia membukanya di depan kami, tidak peduli sopan santun. Dia mengeluarkan lembaran-lembaran uang ratusan ribu dan menghitungnya dengan cepat. Cuma 5 juta? Matanya menyipit. Mbak, ini syukuran mobil 1 miliar. 5 juta ini buat beli ban serepnya juga nggak cukup. Ya sudahlah, katanya sambil melipat uang itu dan memasukkannya ke dompet kecilnya. Daripada nggak ada sama sekali. Sesuailah sama kemampuanmu. Bram mendekat, merangkul bahu Dani dengan gerakan meremehkan. Hebat lu, Mas. Datang ke pesta adik sendiri, istrinya disuruh nyuci piring di belakang. Gue salut. Latih dia biar mandiri. Biar nggak jadi benalu terus. Bram tertawa. Kapan nyusul beli mobil kayak gue? Oh, lupa. Dia menepuk-nepuk pipi Dani. Gaji lu kan pas-pasan. Mana bisa. Sudah, nikmati saja mobil tua lu itu. Wajah Dani memerah. Tangannya terkepal di samping tubuhnya. Jaga mulutmu, Bram. Sudah. Ibu Titin menengahi, tapi bukan untuk membela Dani. Dia mendorong bahu Dani. Kamu juga, Dani, jangan belain istri pemalas. Sana, temani Bram di depan. Sapa tamu. Jangan bikin malu. Dan kamu. Dia beralih padaku, matanya melotot. Tunggu apa lagi? Mau difoto di sebelah mobil baru? Ke dapur, sekarang. Dia menarik lenganku, menyeretku menjauh dari garasi, melewati sisi rumah. Aku tidak melawan. Aku melirik Dani sekali. Dia menatapku dengan tatapan hancur. Aku memberinya anggukan kecil. Aku tidak apa-apa. Ibu Titin mendorongku masuk ke pintu dapur belakang. Pemandangannya persis seperti dugaanku. Berantakan dan panas. Ada 3 orang ibu-ibu dari jasa catering, tapi mereka sibuk menata makanan di piring-piring saji untuk prasmanan. Di sudut, di dekat tempat cuci piring, ada tumpukan besar. Panci-panci gosong, wajan-wajan raksasa, baskom-baskom adonan. Ini jelas bukan sisa pekerjaan catering hari ini. Ini adalah peralatan masak yang dipakai Ibu Titin dan Rika untuk persiapan semalam. Nih, kata Ibu Titin sambil menunjuk tumpukan itu. Kerjaanmu, cuci semua ini, sampai bersih. Sampai mengkilat. Ibu tidak mau ada sisa minyak. Awas kalau masih kotor. Ibu tidak akan kasih kamu makan.
Dia berbalik dan pergi, meninggalkan aku sendirian di area cuci piring yang kotor dan berbau sisa makanan. Aku menarik napas. Aku melihat sekeliling. Tidak ada sarung tangan. Sabun cuci piringnya adalah sabun colek batangan yang murah. Aku menyingsingkan lengan gamisku. Aku membuka keran. Airnya kecil. Dan aku mulai bekerja. 1 jam berlalu. Pukul 9. Tamu-tamu mulai berdatangan. Aku bisa mendengar suara mereka dari dapur. Tawa yang keras, musik yang semakin kencang. Aku menggosok panci besar yang dasarnya berkerak hitam. Keringat membasahi pelipis di balik jilbabku. Tanganku mulai terasa perih karena sabun colek. Pukul 10. Tamu semakin ramai. Jelas ini adalah teman-teman Bram dan Rika. Para wanita dengan tas bermerek, para pria dengan kemeja rapi. Mereka berkumpul di teras belakang, dekat dengan dapur tempatku bekerja. Aku bisa melihat mereka, dan mereka bisa melihatku. Beberapa tamu wanita melirik ke arahku dengan tatapan bingung. Seorang wanita berhijab yang tampak sederhana, berkeringat, menggosok panci di pesta yang begitu meriah. Mereka berbisik-bisik. Lalu aku mendengarnya. Suara Ibu Titin. Dia sedang berbicara dengan sekelompok tamu, tidak jauh dari pintu dapur. Iya, Jeng. Alhamdulillah. Ini mobilnya Rika. Harganya 1 miliar. Tunai. Hadiah dari Bram. Suaminya memang pengusaha sukses besar, tidak salah saya pilihkan jodoh. Ibu Titin membual. Suaranya penuh kebanggaan. Beda ceritanya sama anak saya yang pertama, si Dani. Kasihan dia. Salah pilih istri. Dapat istri tidak jelas asal-usulnya, miskin pula. Nggak kerja. Cuma di rumah saja. Aku berhenti menggosok. Aku mendengarkan. Itu, Jeng. Lihat saja sendiri. Aku yakin Ibu Titin menunjuk ke arahku. Itu istrinya Dani. Si Nafisa. Saya kasihan lihat dia bengong saja di rumah, jadi saya suruh bantu-bantu di dapur. Biar ada gunanya sedikit. Sekalian amal, kasih dia kerjaan. Gelak tawa pelan terdengar. Rika ikut menimpali. Suaranya sama melengkingnya. Iya, mbak-mbak. Itu si Nafisa, istrinya Mas Dani. Numpang hidup dia. Kasihan ya Mas Dani, harus menanggung beban. Makanya, kalau saya bilang, cari pasangan itu yang selevel. Kayak saya sama Mas Bram. Ini mobil baru, minggu depan kami mau lihat-lihat ruko. Sukses itu harus seimbang, kan? Tangan kananku, yang memegang sabut kawat, gemetar. Bukan karena lelah. Hinaan itu terasa seperti tamparan fisik. Mereka tidak hanya merendahkanku, mereka menjadikanku bahan tontonan. Objek belas kasihan dan cemoohan. Aku memejamkan mata sejenak. Aku mengatur napasku. Sabar, Nafisa. Sebentar lagi. Aku kembali menggosok. Panci terakhir. Aku membilasnya, membersihkan sisa-sisa busa sabun. Aku menatanya di rak. Selesai. Tepat pukul 10:30. Aku mengelap tanganku yang basah dan keriput di gamisku. Aku baru saja akan duduk di bangku kayu kecil di sudut dapur untuk meluruskan punggungku. Pintu dapur terbuka. Ibu Titin masuk. Wajahnya masam. Dia melihat tumpukan panci yang sudah bersih, lalu menatapku yang sedang berdiri. Sudah selesai, ketusnya. Cepat juga. Bagus. Sekarang, jangan harap kamu bisa gabung sama tamu-tamu di luar. Jangan harap kamu bisa makan prasmanan. Dia menunjuk ke arah pintu. Kamu berdiri di situ. Tunggu piring kotor. Kalau ada tamu yang sudah selesai makan, kamu ambil piringnya. Bawa ke sini. Tamu-tamu itu bukan levelmu. Mengerti? Aku menatap matanya. Tidak ada belas kasihan di sana. Hanya kebencian dan rasa superioritas yang menjijikkan. Aku mengangguk sekali. Saya mengerti, Bu. Pesta mencapai puncaknya. Acara syukuran resmi dimulai. Bram berdiri di panggung kecil yang didirikan di teras, memegang mikrofon. Dia berbicara panjang lebar tentang kerja keras dan visi bisnisnya. Aku berdiri di dekat pintu dapur, seperti patung, mendengarkan kebohongan itu. Aku tahu dari Dani bahwa bisnis Bram sebenarnya sedang goyah. Dia baru saja kehilangan tender besar. Mobil ini, aku yakin 100%, dibeli dengan utang konsumtif yang mencekik. Silakan dinikmati hidangannya, teriak Bram, mengakhiri pidatonya. Musik kembali diputar. Para tamu menyerbu meja prasmanan yang penuh dengan makanan mewah. Ada kambing guling, udang bakar, berbagai salad, dan kue-kue mahal. Aroma makanan itu memenuhi udara, tapi perutku terasa mual.
Sejak pagi aku belum minum setetes pun. Tugasku dimulai. Benar kata Ibu Titin, aku menjadi babu. Seorang tamu pria, selesai makan, melihatku berdiri di dekat pintu. Tanpa menoleh, dia mengulurkan piringnya ke arahku. Mbak, ambil. Aku melangkah maju, mengambil piring kotor itu, dan membawanya ke dapur. Aku meletakkannya di bak cuci. Aku kembali ke posisiku. Lagi. Seorang wanita dengan gaun berkilauan memanggilku dengan jentikan jari. PSSSD. Sini, ambil ini. Dia menyerahkan piringnya yang masih penuh sisa makanan. Aku melakukannya. Lagi, dan lagi. Selama hampir 1 jam, aku bolak-balik. Mengambil piring, gelas, dan sendok kotor. Para tamu tidak melihatku. Aku hanyalah bagian dari pelayanan. Transparan. Tidak terlihat. Mereka melewatiku sambil tertawa, membicarakan bisnis mereka, liburan mereka, tas baru mereka. Di tengah keramaian itu, seorang wanita parubaya yang tampak anggun dan berbeda dari tamu lainnya, mendekatiku. Dia berpakaian sederhana namun elegan. Dia tersenyum ramah padaku. Mbak, maaf, katanya dengan suara lembut. Boleh saya minta tolong ambilkan segelas air putih? Saya tidak bisa minum yang manis. Aku terkejut sesaat oleh kesopanannya. Aku mengangguk. Baik, Bu. Silakan tunggu sebentar. Aku masuk ke dapur, mengambil gelas bersih, mengisinya dengan air mineral dari galon, dan memberikannya kepada wanita itu. Terima kasih banyak ya, Mbak, katanya tulus. Mbak kerja di catering ini? Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Titin muncul entah dari mana. Dia pasti melihat interaksi kami. Loh, Bu Rosita. Kenapa repot-repot ambil minum sendiri? Panggil saja saya, kata Ibu Titin dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Ah, tidak apa-apa, Bu Titin. Saya hanya minta tolong Mbak ini, jawab Bu Rosita. Setelah Bu Rosita berlalu, senyum manis di wajah Ibu Titin langsung lenyap. Dia berbalik ke arahku, wajahnya garang. Ngapain kamu senyum-senyum sama tamu? Hah? Mau cari muka? Mau mengadu kamu diperlakukan tidak baik? Jangan mimpi kamu. Tempatmu itu di belakang. Dia mendorong bahuku dengan kasar, mendorongku kembali ke arah dapur. Jangan banyak tingkah. Aku diam, kembali ke posisiku. Hinaan itu sudah terasa kebas. Aku hanya menunggu. Menunggu momen yang tepat. Dan momen itu datang tanpa kuduga. Aku sedang membawa tumpukan piring kotor. Mungkin ada sekitar 10 piring. Tumpukannya agak tinggi dan berat. Aku berjalan hati-hati melewati kerumunan tamu. Bram sedang berdiri membelakangiku. Dia tertawa terbahak-bahak, menceritakan sebuah lelucon kepada teman-temannya. Sambil tertawa, dia melangkah mundur 1 langkah. Tepat ke arahku. Bruk. Tubuhnya yang besar menghantamku dengan keras. Aku kehilangan keseimbangan. Tumpukan piring itu terlepas dari tanganku. Praaang. Kraaang. Suara porselen pecah menghantam lantai keramik terdengar sangat nyaring. Musik seakan berhenti. Semua tawa dan obrolan terputus. Hening seketika. Semua mata, mungkin 100 pasang mata, menoleh ke arahku. Aku berdiri kaku di tengah lautan pecahan piring. Sisa-sisa saus rendang dan gulai berceceran di gamis kremku yang kini ternoda. Bram berbalik. Astaga. Kamu jalan lihat-lihat nggak sih? Bentaknya, menyalahkanku. Nafasku tercekat. Tapi yang pertama bereaksi adalah Rika. Dia melihat piring-piring yang hancur itu, dan dia menjerit. Ya ampun. Piring sewaanku. Itu piring mahal. Set piring dari Italia. Gila kamu ya? Teriaknya histeris. Dia berlari ke arahku. Dasar ceroboh. Nggak punya mata. Miskin, ceroboh, bikin susah orang saja. Lengkap sudah penderitaan Mas Dani punya istri kayak kamu. Tapi Rika bukanlah yang terburuk. Ibu Titin menerobos kerumunan. Wajahnya bukan lagi merah, tapi ungu padam karena amarah yang meluap. Dia tidak berteriak. Dia berjalan cepat ke arahku, dan desisannya terdengar lebih menakutkan daripada teriakan. Kerja begini saja tidak becus. Dia berhenti tepat di depanku. Tangannya terangkat, bukan untuk menamparku. Dia menjambak jilbabku. Tidak pelan. Dia menariknya dengan kasar, membuat kepalaku terdongak ke belakang. Rasa sakit menjalar di kulit kepalaku. Memang dasar miskin. Bentaknya, kini suaranya melengking di depan wajahku. Ganti rugi kamu. Kamu pikir kamu punya uang buat ganti piring-piring mahal ini? Hah? Cukup, Bu. Suara itu menggelegar.
Itu suara Dani. Dia menerobos kerumunan. Wajahnya yang sejak pagi pucat menahan amarah, kini merah padam. Dia menyentak tangan ibunya, melepaskan cengkeramannya dari jilbabku. Aku terbatuk, membenarkan jilbabku yang miring. Para tamu menonton kami seperti sedang menonton drama. Ibu Titin terperangah melihat Dani membentaknya. Dani, kamu berani bentak ibu? Suaranya bergetar. Demi perempuan pembawa sial ini? Dia istriku, Bu, bukan pembantu, balas Dani. Oh, jadi kamu mau belain dia? Bram ikut campur sambil menyeringai. Sudahlah, Bu, nggak usah diperpanjang. Paling harganya cuma 100.000 per piring. 10 piring, 1 juta. Biar saya yang bayar. Kasihan mereka, dia menunjuk aku dan Dani. Mana punya uang receh segitu? Hinaan itu disambut tawa kecil beberapa teman Bram. Ibu Titin, yang malu karena dibentak Dani di depan tamu, semakin kalap. Dia menunjuk ke lantai yang penuh pecahan. Dia tidak lagi menatap Dani. Dia menatapku dengan kebencian murni. Berani kamu ya, Dani? Kamu lihat apa yang sudah istri kamu lakukan. Disuruh kerja sedikit saja malah bikin rugi. Sekarang, dia mengarahkan telunjuknya padaku. Bersihkan. Ambil satu-satu pecahannya. Sekarang juga. Pakai tanganmu. Perintah itu absolut. Para tamu menahan napas. Ini adalah puncak penghinaan. Dani maju selangkah, hendak protes. Tapi aku menahan lengannya. Dia menoleh padaku. Aku menatap matanya, dan aku menggelengkan kepala pelan. Sangat pelan. Jangan, Mas. Belum saatnya. Biarkan saja. Dani membeku. Dia tidak mengerti. Tapi dia percaya padaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak menatap Ibu Titin. Aku tidak menatap Rika atau Bram. Aku juga tidak menatap para tamu yang memandangiku dengan campuran iba dan jijik. Aku berjongkok. Dengan tenang, di hadapan ratusan mata, aku mulai memunguti pecahan piring itu satu persatu dengan tangan kosongku. Beling yang tajam menggores jariku, tapi aku tidak peduli. Darah bercampur dengan saus rendang. Aku hanya fokus pada tugasku. Membersihkan kekacauan yang mereka buat. Hati dan pikiranku sudah sedingin es. Ini adalah detik-detik terakhir kesabaranmu. Cukup. Permainan ini akan segera berakhir. Tanganku perih. Ujung-ujung jariku berdarah. Aku telah mengumpulkan setiap pecahan piring yang tajam itu. Aku memasukkannya ke dalam kantong sampah yang diberikan seorang pelayan catering dengan wajah penuh iba. Lantai kembali bersih. Walau ternoda sisa makanan dan beberapa tetes darahku. Aku bangkit perlahan. Gamis kremku kini kotor sekali. Ada noda rendang di bagian depan, dan bercak darah di ujung lengan, tempat aku mengelap jariku yang terluka. Tidak ada yang berani menatapku. Para tamu yang tadi menonton pertunjukan kejam itu kini pura-pura sibuk. Mereka kembali mengobrol, tapi suaranya pelan. Mereka kembali mengambil makanan, tapi gerakannya kaku. Dani berdiri mematung di dekat panggung, wajahnya pucat pasi, tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menatapku, matanya memancarkan rasa bersalah yang begitu dalam. Aku menggeleng pelan ke arahnya, lagi. Sudah selesai? Suara Ibu Titin terdengar puas. Dia telah memenangkan ronde ini. Dia telah membuktikan kuasanya di depan semua tamunya. Bagus. Sekarang, kembali ke posisimu. Pesta belum selesai. Piring kotor masih banyak. Dia berbalik, kembali tersenyum manis kepada tamunya seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah dia tidak baru saja menyuruh menantunya memunguti beling dengan tangan kosong. Aku kembali ke posisiku, di dekat pintu dapur. Aku seperti bayangan. Tugas baru kini dimulai. Tamu-tamu selesai dengan hidangan utama. Sekarang giliran hidangan penutup. Piring-piring kecil dan mangkuk-mangkuk es buah mulai berdatangan. Aku mengangkutnya, bolak-balik. Tanganku yang terluka berdenyut-denyut setiap kali aku memegang piring yang berat. Perutku melilit. Aku baru sadar, aku belum makan atau minum apapun sejak pagi. Aku berangkat jam 8, langsung bekerja membersihkan panci-panci besar. Lalu aku mengumpulkan piring. Lalu aku membersihkan pecahan beling. Sekarang sudah lewat jam 1 siang. Tenggorokanku kering dan kepalaku mulai pusing. Aku melihat galon air di sudut dapur. Aku melangkah masuk, berniat mengambil gelas. Mau kemana? Rika tiba-tiba ada di situ. Dia sedang mengambil sepotong kue lapis. Mau minum, Rika? Haus? Kataku pelan. Rika tertawa sinis. Haus?
Kerja segitu saja sudah haus. Manja sekali. Nanti saja minumnya kalau tamu sudah pulang. Ambil air sisa di gelas-gelas tamu, kan banyak. Aku mengepalkan tangan. Sabar, Nafisa. Sabar. Aku mengabaikannya dan tetap mengambil gelas plastik, mengisinya dengan air. Aku meneguknya dalam sekali tegukan. Air itu terasa begitu melegakan. Rika mendecakkan lidah melihatku. Dasar rakus. Kayak orang gak pernah minum. Dia berlalu dari dapur sambil membawa piring kuenya. Pesta akhirnya mulai mereda. Para tamu penting, teman-teman Bram, sudah banyak yang pamit. Prasmanan utama sudah ditutup. Makanan di wadah-wadah saji itu tinggal sisa-sisanya. Beberapa potong ayam yang sudah dingin, sayuran yang sudah layu, dan nasi yang mulai mengering. Para pelayan catering mulai membereskan peralatan mereka. Aku berdiri di dapur yang kini sedikit lengang. Rasa laparku semakin menjadi-jadi. Pusing di kepalaku semakin kuat. Aku harus makan sesuatu. Aku melihat sisa makanan di meja prasmanan. Masih ada beberapa potong ayam, masih ada nasi. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya butuh tenaga. Aku mengambil piring bersih yang tertumpuk di rak. Piring yang sama dengan yang dipakai para tamu. Aku melangkah keluar dari dapur, menuju sisa-sisa meja prasmanan itu. Tunggu. Langkahku terhenti. Suara Ibu Titin menggelegar dari ruang tengah. Dia sedang duduk bersama beberapa tetangga yang masih tersisa, mungkin sedang bergosip. Dia melihatku memegang piring. Dia bangkit, berjalan cepat ke arahku. Wajahnya kembali menunjukkan kemarahan. Mau apa kamu? Hah? Mau ambil makanan? Aku menatapnya. Saya lapar, Bu. Saya belum makan. Lapar? Dia tertawa kencang, tawa yang dibuat-buat agar didengar tetangganya. Ya ampun, enak sekali hidupmu. Sudah bikin rugi, memecahkan piring mahal, sekarang mau makan enak? Mau makan kambing guling? Mau makan udang bakar? Tidak ada. Dia merebut piring bersih dari tanganku dan membantingnya ke meja. Kamu pikir kamu tamu? Kamu itu di sini kerja. Pembantu itu makannya nanti kalau tuan rumah sudah selesai. Itu pun kalau ada sisa. Tapi, Bu. Diam kamu, bentaknya. Para tetangga mulai menonton lagi. Ini adalah pertunjukan kedua hari ini. Ibu Titin sepertinya mendapat ide cemerlang. Wajahnya bersinar dengan kekejaman. Kamu lapar, kan? Kamu miskin, kan? Orang miskin itu tidak pilih-pilih makanan. Apa saja dimakan. Ibu akan kasih kamu makan. Makanan yang pantas buat kamu. Dia berjalan cepat ke pos pengumpulan piring kotor. Di sana, piring-piring bekas tamu menumpuk, menunggu diangkut oleh catering. Piring-piring itu masih penuh dengan sisa makanan. Di depan mataku, di depan mata para tetangga, Ibu Titin mengambil sebuah piring kotor. Piring yang masih ada tulang ikan, kepala udang, dan nasi sisa yang bercampur sambal. Ini kurang banyak, gumamnya. Dia mengambil piring kotor lain. Dia menyendok sisa nasi dari piring itu. Dia membuang tulang ayam dari piring ketiga ke atas tumpukan itu. Dia menambahkan sisa gado-gado yang sudah berair dari mangkuk lain. Dia menciptakan sebuah piring baru. Sebuah piring yang berisi kumpulan sampah sisa makanan orang lain. Tulang belulang, nasi yang sudah teraduk, sayur yang sudah basi, dan gumpalan lemak rendang yang sudah dingin. Itu adalah makanan yang bahkan akan kusingkirkan jika diberikan untuk kucing. Dia membawa piring menjijikan itu. Dia berjalan ke arahku. Aku berdiri mematung. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang kulihat. Ini di luar batas nalar. Dia berhenti di depanku. Dia mendorong piring itu dengan kasar ke dadaku. Aku terpaksa memegangnya agar tidak jatuh. Baunya asam dan tengik. Makan, perintahnya. Suaranya kencang dan penuh kemenangan. Aku menatap piring di tanganku. Makan makanan sisa ini. Teriaknya lagi, seolah aku tuli. Dasar miskin. Kamu bilang kamu lapar, kan? Ini, banyak. Habiskan. Cuma ini yang pantas untukmu. Makananmu itu sampah, sama seperti dirimu. Hening. Kali ini, keheningan yang terasa jauh lebih berat daripada saat aku memecahkan piring. Musik sudah lama mati. Suara obrolan tetangga terhenti. Yang terdengar hanyalah suara dengusan napas Ibu Titin yang penuh amarah dan kepuasan. Aku berdiri di sana, memegang piring berisi sampah. Aku bisa merasakan tatapan semua orang. Bukan lagi tatapan meremehkan. Bukan lagi tatapan iba. Tapi tatapan ngeri. Tatapan tidak percaya.
Mereka sedang menyaksikan tingkat kekejaman yang tidak pernah mereka bayangkan. Bahkan para tetangga yang biasanya menjadi kaki tangan Ibu Titin untuk bergosip kini tampak pucat. Seorang ibu-ibu di sebelahnya menutup mulut dengan tangannya. Ibu. Suara itu bukan sekadar teriakan. Itu adalah raungan. Raungan hewan yang terluka. Dani menerjang maju. Dia tidak lagi terlihat seperti manajer yang sopan. Matanya merah. Wajahnya seperti terbakar amarah. Dia berlari dari sudut ruangan, tempat dia membeku sejak tadi. Ibu sudah gila. Cukup. Dia sampai di depanku. Dia tidak menyentuh ibunya. Dia menyambar piring sampah itu dari tanganku dan membantingnya ke lantai dengan kekuatan penuh. Praraa anggak. Nasi sisa dan tulang belulang berhamburan ke segala arah, mengotori lantai keramik yang mahal. Keterlaluan, teriak Dani di depan wajah ibunya. Selama ini aku diam, Bu. Selama ini aku menahan diri. Aku menghormatimu sebagai ibuku. Tapi ini bukan lagi perbuatan manusia. Ibu Titin terkejut melihat ledakan amarah putranya. Dia mundur selangkah. Dani, kamu membentak ibu lagi? Demi dia? Dia istriku. Darah dagingku. Dan ibu memberinya makan sampah. Di mana hati nurani ibu? Suara Dani bergetar, air mata amarah menggenang di pelupuk matanya. Rika dan Bram, yang sejak tadi menonton dari meja makan dengan senyum puas, kini bangkit. Senyum mereka lenyap. Mereka tidak menyangka Dani akan semarah ini. Sudahlah, Mas. Rika mencoba menengahi, tapi suaranya terdengar takut. Ibu kan cuma bercanda. Bercanda? Teriak Dani. Kamu bilang ini bercanda, Rika? Kamu lihat tangan istriku. Dani menarik tanganku, mengangkatnya agar semua orang bisa melihat jari-jariku yang terluka, yang terbungkus seadanya dengan tisu bernoda darah. Ibu menyuruhnya memunguti beling pakai tangan kosong. Dan sekarang kalian menyuruhnya makan sisa makanan kalian. Kalian apakan istriku selama aku tidak lihat? Suasana menjadi sangat tegang. Ibu Titin yang tadinya terkejut, kini mulai membalas. Rasa malunya karena dibentak di depan tetangga mengalahkan akal sehatnya. Dasar anak durhaka, jeritnya. Kamu sudah dibutakan oleh perempuan miskin ini. Kamu lebih membela dia daripada ibumu sendiri. Ibumu yang melahirkan kamu. Kalau kamu tidak suka, pergi. Pergi kalian berdua dari rumah ini. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Dani tertawa. Tawa yang kering dan penuh luka. Pergi? Ibu pikir kami mau tinggal di neraka ini? Ayo, Nafisa. Kita pergi sekarang. Kita tinggalkan mereka semua. Dia meraih lenganku, menarikku untuk pergi. Tapi aku tidak bergerak. Dani menoleh. Nafisa, ayo. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Pelan. Semua orang menatapku. Dani menatapku dengan bingung. Ibu Titin menatapku dengan penuh kemenangan, mengira aku takut untuk pergi, takut kehilangan tempat bernaung. Kenapa? Kamu takut jadi gelandangan? Cibir Ibu Titin. Rika, yang melihatku diam, kembali mendapatkan keberaniannya. Dia tertawa sinis. Makan aja Mbak, biar kau tak mati kelaparan. Hitung-hitung amal dari saya. Nanti kalau Mas Dani sudah cerai sama kamu mau makan apa? Nggak ada lagi kan yang mau kasih kamu sisa makanan. Bram mengangguk setuju. Benar. Kasihan. Sudah, Mas Dani. Ceraikan saja. Cari istri yang selevel. Yang kayak Rika. Sukses. Bukan benalu yang cuma bisa bikin malu. Aku mendengarkan semua itu. Aku menyerap setiap kata. Aku menatap piring yang pecah di lantai. Aku menatap tulang ayam yang tergeletak di dekat kakiku. Lalu aku mengangkat kepalaku. Aku menatap Ibu Titin, lurus ke matanya. Aku menatap Rika. Aku menatap Bram. Dan aku tersenyum. Senyumku sangat tipis. Sangat tenang. Itu bukan senyum kalah. Bukan senyum sedih. Itu senyum seseorang yang sudah memegang semua kartu. Senyumku membuat mereka terdiam. Tawa Rika mati di tenggorokannya. Cengiran Bram membeku. Wajah Ibu Titin yang penuh kemenangan berubah menjadi bingung. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Kenapa aku tersenyum? Kenapa aku tidak menangis? Kenapa aku tidak memohon? Di tengah keheningan yang mencekam itu, aku menoleh ke suamiku. Suaraku terdengar sangat jelas. Tidak bergetar. Tidak ada air mata. Dingin, tenang, dan penuh kendali. Suara yang biasa kugunakan di ruang rapat dewan direksi. Mas Dani, kataku, tolong ambilkan tas saya.
Dani membeku. Tas? Nafisa, kita mau pergi. Untuk apa? Tolong, Mas, potongku. Ambilkan tas selempangku. Yang di atas kursi, di dekat dapur. Dani, meski diliputi kebingungan, tidak membantah nada suaraku. Dia berbalik, berjalan cepat, mengambil tas selempangku yang kecil dan warnanya sudah pudar. Tas yang sama tempat aku mengambil amplop 5 juta tadi pagi. Dia menyerahkannya padaku. Aku mengambil tas itu. Semua mata tertuju pada tas kusam itu. Apa isinya? Ibu Titin mendengus. Mau apa kamu? Mau ambil dompet? Mau pamer uang recehmu? Atau mau mencuri sendok perak dari rumah ini? Aku tidak menjawabnya. Aku membuka resleting tas itu. Dengan tenang, aku merogoh ke dalam. Bukan dompet yang ku keluarkan. Aku mengeluarkan ponselku. Aku berdiri di tengah kekacauan itu, dengan ponsel di tangan. Tas selempang kusamku kini tergantung di bahu. Gamisku kotor. Tanganku berdarah. Di lantai, piring berisi makanan sisa yang dibanting Dani menjadi saksi bisu. Wajah suamiku, Dani, masih merah padam karena amarah. Dia berdiri protektif di sampingku. Di depanku, Ibu Titin, Rika, dan Bram menatapku dengan tatapan campur aduk. Kebencian, kebingungan, dan sedikit ketakutan. Senyum dinginku telah merusak skenario mereka. Mereka mengharapkan air mata, permohonan, atau ketakutan. Mereka tidak mengharapkan ketenangan. Mau apa kamu? Desis Ibu Titin, mencoba merebut kembali kendali. Mau pamer isi ponsel bututmu itu? Mau menelepon polisi? Silakan. Bilang apa? Bilang ibu mertuamu memberimu pelajaran? Rika tertawa, meski tawanya terdengar gugup. Paling juga mau pura-pura telepon ojek online. Mau kabur? Mbak? Nggak punya ongkos ya? Aku mengabaikan mereka. Mataku tertuju pada Rika dan Bram. Kalian? Kataku, dan suaraku yang tenang terdengar lebih keras daripada teriakan mereka. Kalian bangga sekali, ya, dengan pesta ini? Aku melirik ke arah SUV putih di garasi. Kalian bangga sekali dengan mobil itu? Rika mengangkat dagunya. Tentu saja. Ini mobil mewah. Harganya 1 miliar. Kamu seumur hidupmu, jadi babu cuci piring pun, tidak akan sanggup membelinya. 1 miliar. Aku mengulang kata itu, seolah sedang mencicipinya. Bram, aku beralih ke adik iparku. Bisnismu hebat sekali ya, bisa membelikan istri mobil semahal ini. Tunai? Wajah Bram langsung berubah. Dia, yang paling mengerti tentang uang, adalah yang pertama merasakan bahaya. Aku menyebut kata, tunai, seperti sebuah tuduhan. Dia tidak menjawab. Saya tanya, Bram, apa kamu beli ini tunai? Ulangku, lebih tajam. Itu bukan urusanmu. Sentak Bram, salah tingkah. Kamu benar. Itu bukan urusanku. Kataku, urusanku adalah... Aku membuka kunci ponselku. Ketika kalian menggunakan kemewahan palsu ini untuk menginjak-injak harga diriku dan suamiku. Aku menatap Ibu Titin. Ibu bilang saya miskin. Ibu bilang saya benalu. Ibu bilang saya tidak bekerja. Ibu menyuruh saya makan makanan sisa. Itu semua benar, jerit Ibu Titin. Benarkah? Aku tersenyum. Ibu, Rika, Bram. Aku melangkah maju pelan. Saya ingin menunjukkan sesuatu pada kalian. Aku membuka satu aplikasi. Aplikasi mobile banking berwarna hijau. Para tamu, terutama para tetangga, mulai beringsut maju. Mereka tidak mau ketinggalan. Ponsel-ponsel di saku mereka mulai terangkat, merekam secara diam-diam. Kalian bilang saya tidak punya uang untuk mengganti piring seharga 1 juta. Kalian bilang saya tidak sanggup membeli mobil 1 miliar. Aku membalikkan layar ponselku. Di layar itu, terpampang dengan jelas di bawah namaku, Nafisa Kirana, sebuah angka yang membuat napas semua orang tertahan. Saldo rekening, 7.845.120.900 rupiah. 7.845 juta rupiah. Hening. Keheningan itu lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Telinga Ibu Titin seakan berdengung. Matanya melotot, nyaris keluar dari rongganya. Dia menatap angka itu, lalu menatap wajahku, lalu kembali ke angka itu. Rika membeku. Mulutnya terbuka. Tawa sinis yang tadi disiapkannya mati seketika. Bram adalah yang paling pucat. Dia berkeringat dingin. Dia tahu aplikasi itu. Dia tahu itu bukan editan.
Angka itu nyata. 7 miliar. Tunai. Di dalam satu rekening. Itu. Ibu Titin tergagap. Itu tidak mungkin. Itu. Bohong. Itu editan. Kamu belajar di mana bikin editan begitu? Hah? Editan? Aku bertanya dengan nada geli. Ibu pikir saya punya waktu untuk mengedit gambar. Aku mematikan layar ponsel, lalu menyalakannya lagi. Membuka aplikasi. Memasukkan kata sandi. Angka itu muncul lagi. Ini live, Bu. Ini adalah saldo di salah satu rekening saya. Aku sengaja menekankan kata, salah satu. Lalu, soal saya tidak bekerja. Aku memasukkan ponselku ke dalam tas. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku menatap lurus ke mata Ibu Titin. Selama setahun ini, Ibu mengira saya pengangguran yang memakai daster di rumah. Benar. Saya memang di rumah. Tapi dari rumah itu, saya bekerja. Aku menarik napas. Saya, Nafisa Kirana. Saya adalah Direktur Regional untuk wilayah Asia Pasifik di sebuah perusahaan konsultan teknologi multinasional. Saya memimpin ratusan orang di 5 negara. Dan gaji saya? Aku berhenti sejenak, membiarkan mereka menunggu. Gaji saya, 150 juta rupiah. Per bulan. Jika saldo 7 miliar adalah sebuah bom, maka pengakuan gaji 150 juta adalah ledakan nuklir. Para tetangga terkesiap. Suara kolektif mereka terdengar jelas. Ya Allah. 150 juta. Direktur? Dani, suamiku, menatapku dengan mata terbelalak. Dia tahu aku punya uang. Tapi dia tidak pernah tahu sebanyak apa. Dia tidak pernah tahu jabatanku. Aku sengaja merahasiakan detailnya, bahkan darinya, untuk melindunginya jika dia diinterogasi ibunya. Kini, dia menatapku dengan campuran rasa kaget, bangga, dan cinta yang luar biasa. Rika terhuyung mundur. Dia menabrak meja di belakangnya. Enggak mungkin. Aku melanjutkan, suaraku dingin dan mantap, memotong rintihan Rika. Uang 5 juta yang tadi pagi aku berikan padamu sebagai kado, Rika, itu adalah uang yang biasanya aku habiskan dalam seminggu untuk ongkos parkir dan kopi. Wajah Rika berubah dari pucat menjadi merah padam karena malu. Dan saldo 7,8 miliar di rekening saya itu. Aku menoleh ke Dani, dan mataku sedikit melembut. Itu adalah sisa uang, Mas. Sisa uang setelah aku membayar tunai uang muka 50% untuk rumah baru kita. Sebuah rumah di klaster elit di Pondok Indah, seharga 12 miliar rupiah. Aku berencana memberitahumu malam ini sebagai kejutan. Itu adalah pukulan terakhir. Ibu Titin tidak bisa lagi menahannya. Realita itu terlalu berat. Kebanggaan Rika yang palsu. Kemewahan Bram yang ternyata utang. Dan menantu perempuan yang dia hina sebagai babu, yang dia beri makan sampah, ternyata adalah seorang miliarder. Dia tidak bisa menerima kekalahan ini. Logikanya hancur. Yang tersisa hanyalah amarah primitif. Bohong, jeritnya, suaranya melengking tinggi, memecahkan keheningan yang mencekam. Kamu bohong. Dasar penipu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Pasti hasil tidak benar. Kamu pasti jual diri. Atau pesugihan. Dia menerjang ke depan. Bukan untuk memukulku. Tujuannya adalah tasku. Sini, biar ibu lihat sendiri. Sini ponselmu. Kamu pasti penipu. Ibu Titin menerjang seperti banteng terluka. Tangannya yang keriput mencoba mencakar, meraih tas selempangku. Dia ingin membuktikan bahwa semua ini bohong. Dia harus membuktikan ini bohong, atau dunianya akan runtuh. Tapi dia tidak pernah sampai padaku. Cukup. Dani bergerak lebih cepat. Dia melangkah maju, merentangkan lengannya, menjadi perisai hidup antara aku dan ibunya. Dia tidak mendorong ibunya dengan kasar, tapi dia menahan tubuh Ibu Titin dengan kokoh. Cukup, Bu. Cukup, teriak Dani. Wajahnya kini basah oleh air mata amarah dan rasa malu. Selama ini kami diam. Selama ini kami mengalah. Nafisa menelan semua hinaan ibu demi aku. Dia mau hidup sederhana demi aku. Demi menghindari sifat serakah ibu. Tapi ibu tidak pernah berubah. Bentakan Dani menghentikan Ibu Titin. Dia menatap putranya dengan nanar. Dani, kamu membela dia? Kamu percaya pada bualannya? Bualan? Dani tertawa getir. Aku mungkin tidak tahu detailnya. Tapi aku tahu siapa istriku. Dia wanita paling jujur dan paling hebat yang pernah aku temui.
Dibandingkan kalian? Dia menatap Rika dan Bram dengan jijik. Kalian yang hidup penuh bualan. Teriakan Dani menggema di seluruh ruangan. Para tamu, para tetangga, semua terdiam. Ponsel-ponsel kini terangkat secara terang-terangan. Ini adalah drama terbaik yang pernah mereka saksikan. Rika, melihat ibunya gagal, ikut berteriak. Dia menunjuk-nunjukku dari seberang ruangan. Bohong. Itu semua bohong. Kalau dia memang direktur, kenapa dia mau cuci piring? Kenapa dia mau diperlakukan seperti babu? Kenapa dia mau pakai daster kusam? Itu tidak masuk akal. Ibu. Dia pasti pesugihan. Dia pelihara tuyul. Tuduhan, pesugihan, itu begitu konyol, begitu putus asa, sehingga aku nyaris tertawa. Para tetangga mulai berbisik. Pesugihan? Ya ampun, nuduhnya. Bram, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar. Dia tidak menatapku. Dia menatap istrinya. Rika, diam. Kamu tidak tahu apa-apa. Dia tahu. Di antara mereka semua, hanya Bram yang sadar bahwa mereka sudah tamat. Seorang direktur regional Asia Pasifik bukan orang sembarangan. Aku menatap kerumunan yang histeris itu. Ibu Titin yang masih terisak-isak. Rika yang berteriak-teriak tidak keruan. Kalian masih tidak percaya? Tanyaku. Suaraku kembali tenang, membelah keributan itu. Kalian bilang saya tidak mungkin bisa membeli mobil 1 miliar ini. Aku mengeluarkan ponselku lagi. Ibu Titin dan Rika langsung terdiam, mata mereka tertuju pada benda itu. Kalian benar. Kataku, saya tidak akan sudi membeli mobil ini. Ini mobil jelek. Wajah Rika memucat. Kalian butuh bukti nyata? Kataku. Baiklah. Kalian akan mendapatkannya. Aku mencari sebuah kontak di ponselku. Pak Anton, Properties Asset. Aku menekan tombol panggil. Dan aku menekan tombol loudspeaker. Suara dering telepon terdengar di keheningan rumah itu. Tut-tut. Halo, selamat siang. Dengan Anton di sini. Suara seorang pria yang berat, sopan, dan profesional terdengar dari pengeras suara. Semua orang menahan napas. Aku menjawab, suaraku datar dan formal. Halo, Pak Anton. Selamat siang. Ini saya, Nafisa. Ada jeda sejenak, lalu suara Pak Anton terdengar lebih ramah. Ah, Ibu Nafisa. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Tumben sekali menelepon di hari Minggu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Apa ada masalah dengan unit ruko yang di Bekasi? Atau apartemen yang di Jakarta Selatan? Setiap kata yang diucapkan Pak Anton adalah paku yang tertancap di peti mati harga diri Ibu Titin dan Rika. Ruko di Bekasi, bisik seorang tetangga. Apartemen, Jakarta Selatan, bisik yang lain. Bram menutup matanya. Hancur. Aku tersenyum tipis. Tidak, Pak Anton. Properti aman. Saya menelepon untuk hal lain. Saya mau konfirmasi pesanan saya. Pesanan yang mana ya, Bu? Setahu saya, bulan ini Ibu sudah melunasi. Bukan properti, Pak, potongku. Yang mobil. Saya jadi ambil mobil yang kita bicarakan minggu lalu. Oh, yang itu. Suara Pak Anton terdengar antusias. Tentu saja, Bu. Jadi Ibu ambil yang sedan mewah Eropa seri terbaru itu, ya? Yang harganya hampir 2 miliar rupiah per unit itu, kan? 2 miliar? Rika terhuyung. Dia hampir jatuh. Betul, jawabku. Tapi ada sedikit perubahan. Saya tidak mau ambil satu. Maksud Ibu? Tanya Pak Anton. Aku menatap Rika lurus di matanya. Saya mau ambil 2 unit. Keheningan yang terjadi begitu total, aku bisa mendengar suara es batu yang mencair di gelas tamu. 2 unit, Bu? Ulang Pak Anton, kaget. Betul. 1 warna hitam metalik, 1 warna putih mutiara. Dan saya mau dikirim sekarang juga. Sekarang, Bu? Ini hari Minggu. Saya tahu. Anggap ini urgent. Saya akan bayar biaya tambahan. Tolong kirimkan ke lokasi saya. Saya kirim lokasinya sekarang via WhatsApp. Aku beralih ke Dani. Mas, alamat lengkap rumah ibumu apa? Dani, yang masih syok, menyebutkan alamat itu dengan terbata-bata. Aku mengulanginya untuk Pak Anton. Baik, Bu, siap. Suara Pak Anton terdengar bersemangat. 2 unit, sedan seri terbaru. Pembayarannya seperti biasa ya, Bu? Langsung lunas?
Tentu. Saya transfer uang mukanya sekarang juga, 500 juta. Sisanya saya lunasi begitu mobil tiba. Terima kasih, Pak Anton. Luar biasa. Terima kasih kembali, Bu Nafisa. Mobil akan segera meluncur. Mungkin sekitar 30 menit lagi sampai. Kami akan siapkan unitnya. Aku menutup telepon. Aku memasukkan ponselku ke dalam tas. Aku menatap keluargaku. Ibu Titin, Rika, Bram. Mereka tidak lagi berteriak. Mereka tidak lagi histeris. Wajah mereka pucat pasi. Mereka gemetar. Mereka telah menyaksikan dengan telinga mereka sendiri, bagaimana aku memesan 2 mobil senilai total 4 miliar rupiah, semudah memesan martabak. Mereka telah mendengar konfirmasi tentang ruko dan apartemen. Permainan sudah selesai. Aku menang. Ibu Titin menatapku. Kebencian di matanya telah hilang. Kemarahannya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Ketakutan murni. Dia menyadari siapa yang selama ini dia hina. Dia menyadari siapa yang dia suruh makan sampah. Dia maju selangkah. Lututnya gemetar. Nafisa, Nak. Suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. Jadi itu semua benar? Kamu orang kaya? Dia mencoba meraih lenganku. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memohon. Aku melangkah mundur 1 langkah. Aku menghindari sentuhannya seolah tangannya adalah kotoran yang tadi pagi disodorkannya padaku. Wajah Ibu Titin hancur. Dia tahu dia tidak akan pernah dimaafkan. Kepanikan yang luar biasa melandanya. Dia kehilangan segalanya. Harga dirinya, rasa hormat putranya, dan yang terburuk dia baru saja menghina sumber uang yang tak terbatas. Dia jatuh. Lututnya menghantam lantai keramik dengan keras. Nafisa, anakku, maafkan ibu, Nak. Dia menjerit, kini air matanya mengalir deras. Dia mencoba merangkak, meraih ujung gamisku yang kotor. Maafkan ibu. Ibu tidak tahu. Ibu hilaf. Ampuni ibu. Dia menangis histeris di lantai, di depan para tetangga, di depan para tamu. Aku hanya menatapnya. Dingin. Tepat pada saat itu, dari kejauhan, terdengar suara. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Suara deru mesin truk besar. Dan suara sirine pengawalan yang khas. Pak Anton bekerja lebih cepat dari yang kuduga. Raungan mesin truk besar itu semakin dekat. Suaranya berat, memantul di antara rumah-rumah di jalan sempit itu. Ditambah lagi, ada suara sirine pengawalan yang membelah udara. Semua orang, termasuk Ibu Titin yang masih bersimpuh di lantai, menoleh ke arah jalan. 1 truk. Bukan, 2. 2 truk flatbed raksasa berwarna perak, jenis yang biasa dipakai mengangkut mobil mewah, berbelok ke jalan kami. Di belakangnya, ada 1 lagi truk derek. Truk derek yang lebih kecil, berwarna oranye, dengan logo sebuah perusahaan leasing ternama di pintunya. 3 truk besar kini berhenti berjejer, memblokir total akses ke rumah Ibu Titin. Pintu truk flatbed terbuka. 4 orang pria berseragam rapi turun. Mereka bergerak cepat dan profesional. Pak Anton tidak main-main. Permisi, Ibu Nafisa, salah satu dari mereka, sepertinya supervisor, menghampiriku. Aku mengangguk. Saya Nafisa. Kami dari tim Pak Anton. 2 unit pesanan ibu sudah siap. Dia tidak peduli pada drama yang sedang terjadi. Dia tidak peduli pada Ibu Titin yang menangis di lantai atau Rika yang pucat. Dia punya pekerjaan. Di depan mata semua tamu dan tetangga yang kini berkerumun di teras, kedua truk flatbed itu menyalakan hidroliknya. Dek belakang truk menurun perlahan, membentuk tanjakan. Lalu, satu persatu, mobil itu diturunkan. Pertama, sebuah sedan hitam metalik. Begitu baru, begitu mengkilap, plastiknya bahkan masih menempel di beberapa bagian. Lampunya yang tajam dan bodinya yang elegan memancarkan kemewahan yang jauh di atas SUV milik Rika. Ini adalah kemewahan yang berkelas, bukan kemewahan pamer yang norak. Kedua, mobil yang persis sama, namun berwarna putih mutiara. Mobil itu seakan bersinar di bawah matahari siang. Rika menahan napas. Dia tahu merek mobil itu. Semua orang tahu. Itu adalah seri terbaru dari sedan Jerman paling mewah. Mobil yang harganya memang benar-benar 2 miliar rupiah. Para supervisor menyerahkan 2 kotak beludru kecil padaku. Isinya adalah kunci mobil. Sudah lunas, Bu. Sesuai instruksi Ibu, kami tarik langsung dari rekening Ibu. Terima kasih atas kepercayaannya. Aku mengambil kunci itu. Tapi pertunjukan utama belum dimulai.
Saat semua mata terpana pada dua mobil senilai 4 miliar rupiah itu, pintu truk derek oranye ketiga terbuka. Dua pria berwajah keras, memakai seragam leasing, turun. Mereka membawa papan penjepit dan surat-surat. Mereka tidak menghampiriku. Mereka berjalan lurus, melewati kerumunan, menuju garasi. Mereka berhenti di depan SUV putih milik Rika yang masih berhias pita merah. Salah satu pria itu menatap Bram. Bram, yang tadinya hanya pucat, kini berkeringat deras. Dia terlihat seperti orang yang mau pingsan. "Permisi," kata petugas derek itu dengan suara keras dan datar, sengaja agar didengar semua orang. "Apa benar ini dengan Bapak Bram?" Bram tidak menjawab. Dia hanya gemetar. "Saya ulangi, apa benar ini dengan Bapak Bram?" desak petugas itu. Iya, saya," cicit Bram. Petugas itu mengangguk. Dia melihat ke surat-suratnya. "Bagus. Bapak Bram, kami dari pihak Leasing Sejahtera. Berdasarkan catatan kami, Bapak menunggak cicilan mobil SUV putih ini." Dia melirik nomor polisinya, atas nama Rika, selama 3 bulan. Total tunggakan plus denda adalah 120 juta rupiah. "Apa?" Rika menjerit. Jeritan itu memecahkan kesunyian. Semua mata kini beralih dari mobil baruku ke mobil Rika. "Bohong," teriak Rika. "Ini mobil lunas. Kami beli tunai." Mas Bram, bilang sama mereka. Bilang mereka salah." Bram hanya menunduk. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Petugas itu mengabaikan teriakan Rika. "Surat peringatan 1, 2, dan 3 telah kami kirimkan ke alamat kantor Bapak. Tapi kantor Bapak ternyata sudah kosong sejak 2 bulan lalu." Para tamu terkesiap. "Kantor bangkrut. Karena tidak ada itikat baik, hari ini kami diperintahkan untuk melakukan penarikan unit. Mohon Bapak serahkan kuncinya." "Enggak, ini bohong." Rika menjadi histeris. Dia berlari ke arah Bram. "Mas, kenapa kamu diam? Kenapa kamu nggak jawab? Mas, kamu bilang ini lunas. Kamu bilang ini hadiah." Bram akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah. "Maafkan aku, Rika. Bisnis hancur. Aku tidak punya uang." Pengakuan itu menghantam Rika lebih keras daripada tamparan. Jadi pesta ini, semua ini, bohong?" Suaranya bergetar. Petugas derek itu tidak punya waktu untuk drama keluarga. "Kami tidak butuh kuncinya. Kami akan derek paksa." Petugas yang satu lagi mulai mengeluarkan rantai dan kait derek. Dia berjalan menuju bagian depan SUV itu. Saat itulah Rika benar-benar kehilangan akal sehatnya. "Jangan!" teriaknya. Dia berlari dan memeluk kap mesin mobil itu. Pita merah besar itu kini menjadi saksi bisu kebohongannya. "Jangan ambil mobilku. Ini mobil syukuranku. Jangan. Pergi kalian." Petugas itu berhenti. "Bu, tolong jangan halangi pekerjaan kami. Kami bisa panggil polisi." Panggil saya." "Aku tidak takut. Ini mobilku." Aku melangkah maju. Aku berjalan melewati Ibu Titin yang kini terdiam ngeri di lantai. Aku berjalan melewati Dani yang menatapku dengan tatapan tak percaya. Aku berhenti beberapa langkah dari Rika yang sedang memeluk mobilnya. Aku menatap Bram. Bram menoleh padaku. Wajahnya penuh ketakutan. "Kamu pikir mereka menemukanmu secara kebetulan?" kataku pelan, tapi semua orang bisa mendengarku. "Kamu pikir mereka tahu kamu ada di sini karena mereka hebat?" Aku mengangkat ponselku. Saat aku membuka rekening gajiku, aku punya relationship manager pribadi di bank. Satu panggilan telepon dariku bisa membuka riwayat kredit siapa saja. Terutama riwayat kredit orang yang mencoba menghina suamiku. Mata Bram melebar ngeri. Dia mengerti. "Aku tahu bisnismu bangkrut sejak 6 bulan lalu. Bram," lanjutku. "Aku tahu kamu mengambil utang konsumtif gila-gilaan untuk menutupi gaya hidupmu. Aku tahu kamu menunggak cicilan mobil ini. Pihak Leasing sudah mencarimu selama berminggu-minggu." Aku tersenyum dingin. "Sebenarnya, aku yang memberitahu pihak Leasing di mana lokasimu hari ini. Aku yang mengirimkan alamat lengkap Ibu Titin pada mereka 1 jam yang lalu. Aku bilang, silakan ambil jaminan Anda. Pemiliknya sedang mengadakan pesta besar di sini. Karma. Instan. Dan disajikan dengan sangat dingin." Bram ambruk. Dia jatuh terduduk di aspal jalan. Dia kalah telak. Dihancurkan di depan semua orang. Rika, mendengar pengakuanku, berteriak. Tapi bukan teriakan marah.
Itu teriakan putus asa. Dia melepaskan pelukan dari mobilnya. Dia berbalik menatapku. Kamu, iblis kamu. Petugas derek tidak membuang waktu. Melihat Rika sudah menjauh, mereka dengan cepat memasang kait derek. Mesin truk derek menyala. Enggak, jangan. Rika mencoba berlari lagi, tapi Bram menarik kakinya, membuatnya jatuh. Sudah, Rika, sudah. Kita malu, isak Bram dari aspal. Di depan semua tamu syukuran. Di depan para tetangga. Di depan Ibu Titin yang gemetar. Di depan 2 mobil mewah baruku yang mengkilap. SUV putih berpita merah itu ditarik. Diseret paksa keluar dari garasi, meninggalkan bekas hitam di lantai. Rika menjerit sejadi-jadinya. Dia menjambak rambutnya sendiri. Histeris. Pingsan. Dia jatuh terkulai di samping Bram yang menangis seperti anak kecil. Pesta syukuran itu telah berakhir dengan cara yang paling memalukan. Jalan di depan rumah Ibu Titin kini lengang. 3 truk besar itu telah pergi. 2 truk flatbed pergi setelah menurunkan mobilku. Truk derek oranye itu pergi sambil menyeret paksa SUV putih milik Rika, meninggalkan pita merahnya yang besar sobek dan tergeletak di jalanan. Adegan setelahnya begitu sunyi dan canggung. Para tamu dan tetangga, yang telah mendapatkan tontonan paling dramatis dalam hidup mereka, bubar satu persatu. Mereka tidak pamit. Mereka hanya pergi dengan berbisik-bisik, wajah mereka penuh gosip yang siap disebarkan ke seluruh penjuru kota. Yang tersisa hanyalah puing-puing kehancuran. Di teras, Rika masih pingsan. Bram duduk di lantai di sebelahnya, memeluk lututnya, menatap kosong ke jalan. Dia telah kehilangan segalanya dalam 10 menit. Mobilnya, reputasinya, dan mungkin juga harga diri istrinya. Di dalam rumah, Ibu Titin masih terduduk di lantai. Dia tidak lagi menangis. Dia hanya gemetar hebat. Matanya kosong. Dia menatap pecahan piring di lantai, lalu menatap 2 mobil baru yang terparkir di bekas tempat mobil Rika. Realitas itu terlalu pahit untuk ditelan. Dani, suamiku, adalah orang pertama yang bergerak. Dia berjalan ke arahku. Dia berdiri di depanku, di antara gamisku yang kotor dan mobil baruku yang berkilauan. Dia menatapku. Matanya penuh dengan emosi yang tidak bisa kuuraikan. Ada rasa kaget, rasa bersalah, bangga, dan cinta yang luar biasa. Nafisa. Suaranya serak. Kamu tahu semua ini? Kamu merencanakan semua ini? Aku menatap matanya. Aku tidak merencanakan hinaan mereka, Mas. Aku hanya merencanakan konsekuensinya. Aku sudah lelah hidup dalam kebohongan. Aku lelah melihatmu menahan malu demi aku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan mereka menghinamu atau aku lagi. Tidak akan pernah. Dani tidak berkata apa-apa. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Dia memelukku erat, di depan sisa-sisa keluarganya yang hancur. Dia membenamkan wajahnya di jilbabku. Maafkan aku, bisiknya. Maafkan aku, sayang. Aku sudah gagal melindungimu. Maafkan aku sudah membiarkanmu menderita selama ini. Aku membalas pelukannya. Itu sudah berlalu, Mas. Kita tidak perlu bersembunyi lagi. Ini bukan salahmu. Ini adalah pilihan mereka. Kami berdiri di sana sejenak. Lalu, aku melepaskan pelukan itu. Aku punya satu urusan terakhir. Aku berjalan pelan, masuk ke dalam rumah. Aku melewati Bram dan Rika yang tergeletak di teras. Aku berjalan menuju Ibu Titin yang masih terduduk di lantai, di samping genangan makanan sisa yang tadi dibanting Dani. Ibu Titin mengangkat kepalanya saat aku mendekat. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Saat dia melihatku, ketakutan itu kembali. Dia mencoba mundur, menggeser tubuhnya di lantai. Nafisa, jangan apa-apakan ibu. Maafkan ibu. Pintanya, suaranya parau. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku berhenti di depannya. Aku membuka tas selempangku yang kusam. Tas yang sama yang dicibir Rika. Aku membuka dompet lamaku. Dompet yang sama yang Ibu Titin kira isinya hanya uang receh. Di dalamnya, ada beberapa lembar uang ratusan ribu. Aku mengambil satu lembar. Uang kertas berwarna merah. 100.000 rupiah. Ibu Titin menatap uang itu, bingung. Aku tidak menyerahkan uang itu padanya. Di depan matanya, aku berjongkok sedikit. Dan aku meletakkan selembar uang 100.000 rupiah itu di lantai. Tepat di atas tumpukan nasi sisa dan tulang ayam yang menjijikan. Ibu Titin terkesiap. Penghinaan ini lebih menusuk daripada tamparan. Aku bangkit. Aku menatap matanya yang ngeri. Ini, Bu. Suaraku tenang dan dingin.
Tidak ada lagi amarah. Hanya finalitas. Uang ganti rugi. Untuk 10 piring yang tadi saya pecahkan. Saya rasa ini lebih dari cukup. Ibu bisa ambil kembaliannya. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Atau, lanjutku. Anggap saja ini bayaran. Bayaran untuk pelajaran berharga yang ibu berikan hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya, bahwa harga diri tidak diukur dari apa yang kita pakai, atau seberapa mewah mobil kita. Harga diri juga tidak diukur dari makanan apa yang kita makan. Aku melirik ke arah makanan sisa di lantai. Harga diri diukur dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan hari ini, ibu sudah menunjukkan harga diri ibu yang sesungguhnya. Aku berbalik. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku berjalan keluar rumah. Dani sudah menungguku. Dia mengerti. Dia memberikan anggukan kecil, penuh dukungan. Ayo pulang, Mas, kataku. Ke rumah kita. Dani tersenyum. Senyuman tulus pertama hari ini. Dia membukakan pintu mobil putih mutiara untukku. Pintu yang berat dan mewah itu terbuka dengan mulus. Aku duduk di kursi penumpang yang terbungkus kulit lembut. Dani masuk ke mobil hitam di sebelahnya. Kami menyalakan mesin. Suara mesin kedua mobil itu begitu halus, nyaris tak terdengar. Sangat kontras dengan raungan truk derek dan jeritan histeris beberapa saat lalu. Aku melirik ke kaca spion saat mobilku mulai bergerak pelan. Di sana, aku melihat pemandangan terakhir. Pemandangan yang akan terpatri selamanya di ingatan para tetangga. Ibu Titin terduduk lemas di lantai kotor, menatap selembar uang 100.000 di atas tumpukan makanan sampah. Rika mulai sadar dari pingsannya, menangis meraung-raung di pelukan Bram yang hancur lebur di teras. Rumah pesta itu kini telah menjadi rumah duka. Mereka telah kehilangan segalanya. Harta, harga diri, dan rasa hormat. Aku membuang muka dari kaca spion. Mobilku melaju perlahan, meninggalkan jalan sempit itu. Di belakangku, Dani mengikutiku dengan mobilnya yang satu lagi. Kami tidak akan pernah kembali. Kami akan memulai hidup baru kami. Di rumah 12 miliar kami. Di mana tidak ada lagi daster kusam, tidak ada lagi hinaan, dan tidak ada lagi makanan sisa. Yang ada hanya aku, suamiku, dan masa depan kami yang sangat cerah. Dan itu adalah pembalasan karma yang paling memuaskan, 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 yang paling memuaskan.